Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita hanyalah menunggu waktu untuk kembali kepada Sang Pencipta, tanpa tahu kapan hal itu akan terjadi, di mana kita akan mati dan bagaimana kita mati. Semua merupakan rahasia ilahi yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kematian akan tetap menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seseorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seseorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Hanya saja dengan bekal kematian dan ketakwaan, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian, sehingga beliau pun mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut, termasuk dengan mandi, berwudu, dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya, karena untuk bagian kepala beliau meminta bantuan kakaknya, yaitu Imam Ahmad, hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani bagian wajahnya. Adapun tanda-tanda yang akan datang kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah tanda-tanda kematian 100 hari pertama. Tanda-tanda kematian di 100 hari sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikehendakinya, karena pada dasarnya semua umat muslim akan merasakan tanda ini. Hanya saja kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian, namun ada pula yang mungkin mengabaikan. Adapun tanda-tandanya lazim terjadi setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda itu, tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. Kemudian tanda kedua, 40 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 40 hari sebelum azal lazim terjadi setelah waktu asar juga, di mana pada bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Tanda ketiga, 7 hari sebelum kematian. Pada orang yang tengah sakit keras, pada hari ketujuh menjelang kematian, selera makan justru meningkat, sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginan. Kemudian tanda keempat, 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah nadi, nafsu makan menurun, atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu, dan telapak kaki sukar ditegakkan. Tanda kelima, 1 hari sebelum kematian. Sesudah waktu asar akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di keesokan hari. Tanda akhir, di mana kematian telah datang. Akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke punggung. Selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum, sehingga harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Lalu bagaimanakah dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita? Ada kalanya kita masih menjumpai sanak saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang, entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang sakit, yang tidak sakit sedikit pun. Tentu semua adalah ketentuan dari Allah yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkan. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindari atau menunda terjadinya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat, banyak kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian kapanpun ajal menjemput, berserah diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan keimanan maupun ketakwaan, serta akhlak yang lebih baik lagi akan menjadikan kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi kematian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.